Ya, jika pasien tidak sadar, tidak ada nadi, segera lakukan RCP jika tidak ada respon. Oke, di sini silakan ada yang mau didiskusikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ingin bertanya atau didiskusikan? Atau ingin sharing? Silakan. Baik, izin saya Yunita dari Stik Stella Maris Makassar. Terima kasih atas, saya izin bertanya Bu. Ya, Silakan Bu Yunita. Ya, ada yang bisa saya bantu. ya, terima kasih atas materinya yang sangat baik dan sangat menarik Bu bagi saya di sebagai perawat anak. Yang ingin saya tanyakan tadi Bu, yang belum saya terlalu tangkap, yaitu tadi perbedaan antara disaksikan dengan tidak disaksikan Ibu, khususnya di bagian jika kita tidak menyaksikan pasien anak jatuh dalam kondisi yang tidak sadar. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa kita langsung RJP, lalu minta tolong. Nah, pada saat proses minta tolong itu, apakah kita tetap RJP sampai penolong itu datang atau seperti apa, Bu? Atau kita hentikan RJP-nya atau bagaimana, Bu? Yang mohon arahannya, mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Anas, Nggak masih di di mute. mute. Oh, ampun. Tadi gue ngomong di mute Ya, rupanya. Baik. ya. Jadi gini Bu, maksudnya disaksikan artinya kita melihat secara persis kapan anak itu tidak sadar. Kita lihat persis. Sedangkan tidak disaksikan artinya kita tidak tahu kapan dia persisnya tidak sadar atau pingsan. Mungkin dia sudah pingsan sekitar 15 menit yang lalu, nggak mungkin ya kalau 15 menit, mungkin sekitar 5 menit yang lalu. Mungkin tadi lagi digendong ibunya, ya. Terus tiba-tiba ibunya sadar kok anaknya nggak sadar, nggak apa, anaknya ibunya baru menyadari, loh, kenapa anak saya tidak ada respon gitu. Artinya kita nggak tahu persis. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa penyebab kardiak arrest pada anak itu bukan karena murni masalah jantung, lebih banyak karena masalah pernafasan atau karena masalah apa namanya cairan atau shock. Itu yang sering kali menjadi penyebab di mana seorang anak itu kardiak arrest. Nah, eh, kebutuhan oksigen pada anak itu lebih besar daripada orang dewasa. Jadi karena kalau kita saksikan berarti kita menganggap bahwa ini baru saja kejadiannya dan kita masih ada waktu untuk memanggil bantuan dulu. Ya. Jadi setelah itu baru kita lakukan RCP. Kayak tahap orang dewasa. Orang dewasa kan panggil bantuan dulu, baru lakukan RCP. Gitu. Nah, kalau tidak disaksikan, kita tidak tahu persis anak ini sudah berapa lama mengalami henti nafas, henti jantung. Ya, kita nggak tahu. Maka langkah pertama yang kita lakukan RCP dulu. Ya, RCP dulu, baru kemudian kita berikan bantuan. Ya, cari bantuan. Itu langkahnya. Karena apa? Karena dia pasti akan sangat membutuhkan oksigen terlebih dahulu otaknya. Maka segera kita berikan dia RCP, baru kemudian cari bantuan. Tapi kalau kita saksikan, kita anggap masih ada cadangan sedikit, kita panggil dulu bantuan, baru kita bisa lakukan RCP. Gitu ya. Bu Yunita paham ya? Nah, baik, terima kasih Ibu Anastasia. Baik, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin sharing? Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izinnya Bapak Imam. Silakan Ya, Ibu. Mohon penjelasannya Ibu mengenai tadi tentang apa penolong dengan AED. Ya. Kalau tadi menurut dijelaskan kalau dengan AED tidak perlu ada lagi dengan nafas ya Ibu. Mohon mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu. Mohon apa? Tidak pakai apa maksudnya?
tadi dengan kompresi ya Bu, yang 30/2 sama 15/2. Kalau dengan AED kan kita tidak perlu lagi untuk pakai apa Bun? Nafas atau ya nafasnya Oh, tidak. enggak, Mohon enggak. penjelasannya Ibu. Iya, ya, enggak, enggak. Makasih Ibu. Ya, AED adalah alat bantu untuk alat bantu semacam defib sebetulnya, tetapi yang bersifat otomatis. Ya, jadi AED adalah alat untuk mengenal bahwa ada gangguan detak jantung. Itu mirip dia kayak monitor, tetapi di situ sudah ada alat kejut listriknya. Itu AED. Ya, jadi sekali lagi AED sebetulnya ada suatu alat untuk melihat apakah ada gangguan listrik jantung. Kedua, alat itu bisa mengidentifikasi apakah orang itu membutuhkan kejut listrik atau tidak membutuhkan kejut listrik. Gitu. Kemudian, apabila alat itu mendeteksi bahwa oh jantungnya butuh kejut listrik atau butuh defib, maka alat itu akan memberikan informasi kepada penolong bahwa pasien membutuhkan kejut listrik. Kemudian yang kedua, alat itu akan secara otomatis bisa memberikan bantuan kejut listrik tanpa kita harus mencari defib. Ya, artinya kalau kita mau cari AED itu karena alatnya simple, ya, nggak kayak mesin defib, ya, alatnya gede, berat dan mahal. Nah, defib ini suatu alat yang cukup sederhana untuk membaca gangguan irama jantung. Terus membaca apakah gangguan tersebut membutuhkan shock atau defib dan alat itu memberikan shock atau defib gitu. Lalu bagaimana kita melakukannya pertanyaannya? Jadi defib atau AED ini kan sebagai alat bantu untuk mengembalikan listrik jantung, memulihkan listrik jantung. Kapan kita memberikan AED? Yaitu pada kondisi gambaran ventricle takikardi tanpa nadi atau ventricle fibrilasi. Teman-teman mungkin ingat gambaran ventricle takikardi atau ventricle fibrilasi. Ada yang tahu gambarannya? Sebentar saya coba cari gambarnya ventricle takikardi ya. Ventricle takikardi adalah suatu gambaran listrik jantung di mana jantung berdenyut sangat cepat, takikardi, di mana itu merupakan gambaran dari ventricle atau ventricle fibrilasi adalah gangguan irama jantung di mana jantung getar, ya, terjadi fibril, ya, bergetar. Mungkin saya punya gambarnya. Nah, dalam kondisi ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi, kondisi ini jantung tidak bisa memompa darah secara adekuat. Karena apa? Karena begitu cepatnya jantung bekerja, sehingga tidak ada lagi kesempatan jantung mengisi darah, dan akibatnya kardiak outputnya turun. Ini adalah satu kondisi kedaruratan yang bisa mengancam nyawa. Itu. Ini adalah kondisi yang sangat mengancam nyawa. Jadi pasien sangat membutuhkan apa namanya bantuan. Ya, saya gambarkan seperti apa kondisinya. Ya, ini kalau teman-teman lihat. Nanti gambarannya akan seperti ini yang di atas. Ya, ini adalah gambaran ventricle takikardi yang atas nih. Di mana jantung berdenyut dengan sangat kuat, sangat cepat, ya. Tapi tidak ada cardiac outputnya. Nah, ini kondisi yang mengancam nyawa jika tidak ada nadi karena tidak ada kesempatan jantung untuk mengisi darah. Nah, kondisi ini harus dikejutkan dengan shock supaya apa? Supaya berhenti kecepatannya, artinya terjadilah gambaran saat itu pasti asistol. Maka teman-teman harus segera RCP begitu dipasang shock. Demikian juga fibrilasi, gambarnya lebih kecil lagi seperti gergaji, ya. Dan itu kondisi yang mengancam nyawa dan harus segera dikejutkan supaya berhenti getarannya. Nah, jadi pada pasien yang pada pasien henti nafas henti jantung,
jika kita deteksi dengan menggunakan AED ini sudah bisa mengenali dia perlu di-shock atau dia tidak perlu di-shock. Yang tidak perlu di-shock misalnya pasien dengan asistol, itu nggak boleh di-shock. Atau gambaran PEA, itu nggak boleh di-shock. Atau pasien ternyata sudah ada nadi, sinus ritme, itu juga tidak boleh di-shock. Maka mesin secara otomatis akan mengenal, oh ini perlu di-shock, oh ini tidak perlu di-shock, gitu. Nah nanti setelah mesin mengenali, maka mesin akan memberikan informasi kepada penolong. Perlu shock, shock needed atau diperlukan shock. Charging, artinya kita disuruh nge-charge. Ya, shock diberikan, artinya kita disuruh memberikan shock. Suruh tekan tombol, cepret gitu ya. Nah, itu kalau mesinnya memberikan perintah untuk diberikan shock. Tapi kalau ternyata mesinnya mengenali, oh ternyata ini gambaran sinus, ada nadi, ya, artinya tidak perlu di-shock. Maka mesin juga akan memberikan informasi, shock tidak diperlukan, gitu ya. Kalau ternyata ada nadi, dia akan mengatakan berhenti RCP. Gitu. Tergantung ini bahasa Inggris apa bahasa Indonesia mesinnya. Kalau mesinnya bahasa Indonesia, dia akan ngomong shock, shock tidak diperlukan, berhenti RCP. Tetapi kalau dia bahasa Inggris, shock not needed, stop CPR, gitu ya. Tergantung dia mesinnya pakai bahasa apa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu kita tinggal ikut saja perintah daripada si mesin. Jika sudah menggunakan Ya otomatis ya Ibu. secara otomatis. Jadi jika setelah kita berikan shock, mesin itu juga akan memberikan perintah lagi. Segera lakukan RCP. Dia akan ngomong lagi, artinya kita harus segera RCP. Atau dia bilang RCP tidak diperlukan, berhenti RCP. Mesin akan memberikan perintah. Itu enaknya pakai AED itu. Jadi dia sudah bisa mendeteksi kapan kita shock, kapan kita tidak shock, kapan kita RCP, kapan kita berhenti RCP. Dan mesin juga akan mengeluarkan ketukan kecepatan kita RCP. Mesinnya akan bunyi gini. Tok, 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 tok. Itu artinya apa? Kecepatan kita melakukan RCP. Tinggal ngikutin aja. Suaranya itu kita ikutin kecepatan kita melakukan RCP. Gitu. Jadi mesin ini sangat menolong buat kita mendeteksi apakah ada gangguan listrik jantung, membantu kita segera memberikan kejut listrik, dan memberikan kita aba-aba kapan kita RCP dan kapan kita berhenti RCP. Kapan kita pasang AED? Pertanyaannya sekarang. Pasang AED, segera dipasang begitu AED-nya ada. Jangan nunggu, oh ini belum 30 kali, Bu. Oh ini belum 2 menit. Ya, oh ini belum berhenti, tunggu sebentar, katanya harus minimal interupsi. Nanti tunggu dulu, nggak boleh lama-lama. Enggak. Begitu AED datang, begitu juga segera pasang. Nggak usah nunggu 30, tidak usah nunggu 2 menit, segera pasang AED, tempel padnya secepat mungkin. Kalau dia bilang suruh RCP, mesinnya memberikan perintah kepada kita RCP, segera RCP. Tapi kalau mesinnya mengatakan segera shock, ikutin apa kata mesin selama mesinnya nggak error. Gitu ya. Sudah paham pertanyaannya? Sudah jelas? Terima kasih Ibu. Sudah Baik, terjawab ya pertanyaannya ya? baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Atau ingin berdiskusi, atau ingin menceritakan pengalamannya? Baik Ibu, izin Ibu Andasri. Ya, Saya ingin bertanya, apakah ada kondisi-kondisi khusus pada pasien-pasien anak atau bayi yang mungkin kontraindikasi atau tidak boleh untuk dilakukan RCP? ya. Terima kasih, Baik. Bu. Siapa ini yang bicara ya?
Saya mohon maaf Bu, saya Siska Mayasari dari Rumah Sakit Muhammad Husin Bu. Oh, Siska, iya baik, makasih Siska. Jadi karena tujuan kita adalah untuk life saving ya, untuk life saving atau untuk nyawa, maka tidak ada pantangan kita RCP. Segera lakukan RCP. Pantangannya kalau keluarga menolak sudah ikhlas ya tidak mau atau dikatakan DNR ya do not attempt resuscitation, maka kita tidak usah lakukan RCP. Tetapi selama itu tidak ada penolakan dari keluarga, tidak ada tanda tangan DNR, maka kita lakukan RCP. Apapun kondisinya, mau pasien tenggelam, kecuali kalau di dalam laut ya, kita harus angkat dulu, pindahin dia ke posisi yang datar untuk dilakukan RCP. Atau dia tenggelam lah ya, misalnya lagi berenang, dia tenggelam di laut ya, atau di kolam renang, kan suka terjadi anak-anak main di kolam renang, kita segera pinggirkan si korban, ditaruh di pinggir kolam untuk kita lakukan RCP. Pasien patah tulang iga, tetap lakukan RCP ya. Walaupun mungkin lagi mompa, kita kedengaran suara patahnya ya, krek, 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 tetap tujuan utama kita adalah life saving. Jadi tetap lakukan RCP. Atau misalnya ususnya terburai, ya tetap kita lakukan RCP gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau sharing? Silahkan. Baik, Memang sih, ya silahkan Mbak. Silakan Ibu. perkenalkan nama saya Sri Rizky, saya dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Izin bertanya, Bu. Di sini ini yang ingin saya tanyakan, Bu. Jika kita menemukan pasien dalam kondisi yang sudah tidak ada respon, kemudian ibu dari pasien itu memberikan informasi bahwa anak tersebut baru saja diberikan susu dengan kondisi berbaring. Untuk kasus seperti itu, Bu, kita lakukan RGP terlebih dahulu, atau boleh kita lakukan suction, atau kita RGP dan dilakukan suction secara bersamaan, Bu. Mohon infonya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Rizky. Jadi kalau kita menemukan ada anak tersedak bayi, tersedak ASI atau tersedak sufor ya, susu formula, ya Anda ya. Nah, langkah pertama sama seperti pada umumnya, pastikan korban sadar atau tidak sadar. Kalau korbannya sadar, ya kita bisa lakukan teknik yang tadi, bisa menggunakan Heimlich manuver kalau itu benda padat, tapi kalau dia susu formula kita miringkan, atau kalau dia bayi kita berikan dia back blow dan chest thrust. Kalau dia tidak sadar. Tapi kalau dia sadar, kalau dia tidak, sorry, kalau dia sadar. Tapi kalau dia masih menangis, nih, artinya tidak tersumbat total kan jalannya ya. Kalau dia masih menangis, kita bisa suction masih sadar, bisa nangis misalnya ya, berarti dia tidak ada sumbatan total. Pastikan dulu ini sumbatannya total atau parsial. Nah, kalau sumbatannya parsial, artinya kalau masih bisa menangis, cuma mukanya udah mulai ini ya, tapi dia masih nangis, berarti dia sebetulnya bukan sumbatan total. Kita bisa suction. Tapi kalau anak ini tidak menangis, tidak ada aliran udara yang keluar, kita lakukan back blow atau chest thrust ya bergantian. Sampai nanti kita lihat dia sadar atau tidak sadar, cek nadi, cek nafas. Pastikan dulu ya, jadi kita mesti cek dulu. Ini pasien sadar, tidak sadar, ada nadi, tidak ada nadi. Ada nadi, ya, masih sadar, bisa nangis, berarti tidak tersumbat. Ya, sumbatannya mungkin parsial. Tapi misalnya dia tidak bisa nangis, lihat tersumbat total, masih ada nadi, lakukan chest thrust atau suction. Gitu. Tapi kalau dia sudah tidak ada nadi, segera lakukan RCP. Dengan demikian pada saat dilakukan RCP, kita harapkan dia akan keluar. Ya, karena kan tekanan waktu kita lakukan RCP terjadi peningkatan tekanan intratorakal atau tekanan intraabdominal. Dengan demikian diharapkan benda itu akan keluar atau ASI-nya juga atau susunya akan keluar pada saat kita lakukan RCP. Jadi tahapan pertama tetap kita lakukan asesmen ya Mbak Sri Rizky. Kita pastikan lakukan asesmen. Pertama, apakah dia tersumbat total atau tidak, sadar atau tidak, ya kan, ada nadi atau tidak, itu pastikan dulu.
Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ini luar biasa loh mereka apa namanya Aktif ya, Bu? aktif ya. Iya, Makin luar siang biasa. makin panas mesti digas memang supaya terus panas gitu ya. Betul, Apalagi nanti kalau udah praktek, luar biasa. betul. Bisa ngebul nanti kepalanya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ada sharing pengalaman mungkin. Ya, sharing pengalaman. Silakan. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ayo, bapak-bapaknya. Selamat Oke. sore, Ya, Ibu. sore Saya Nur Ibu. Fadilah dari Ya. Kalimantan Timur. Weh, Kebetulan Ibu. saya perawat ruang anak juga. Mhm. Sharing aja, Ibu. Ini pengalaman selama di ruang anak sering menemukan anaknya tidak sadar karena kesedak susu atau kesedak minum itu yang sering terjadi kami temukan. Nah, selama ini berarti mungkin langkah kami salah karena yang paling pertama dilakukan adalah mengambil suction. Setelah mengambil suction, sudah kami suction, cek responnya, tidak ada nadi, tidak ada nafas, kami baru melakukan RJP. Terus Itu anaknya yang kami meninggal lakukan ya. selama ini di ruangan. Ya, ya nggak apa-apa. Itu namanya kita pengalaman ya. Gitu. Iya, iya Jadi Ibu. tetap prinsipnya adalah cek nadi, cek nafas itu pertama. Begitu ditemukan tidak ada nadi, tidak ada nafas, peduli setan dengan suction. Segera RCP saat itu juga. Iya Ya, baik Ibu. segera lakukan RCP. Pada saat kita lakukan RCP diharapkan pasien tenggelam juga gitu. Jangan kita tungging-tunggingin pasien. Jangan kita guling-guling pasiennya biar muntahnya keluar. Mirip itu kasusnya sebetulnya kayak orang tenggelam ya atau anak tenggelam. Itu biasanya kita akan tunggingin ya kepalanya di bawah, kakinya di atas, kita tepuk-tepuk ya. Kita apa namanya? Kita muntahin lah supaya airnya keluar, nggak usah. Segera saja RCP. Saya belum download, ini ada filmnya, ada videonya sebetulnya. Jadi orang tenggelam RCP saja. Pada saat kita RCP, tekanan intratorakanya akan meningkat. Ya, tekanan abdomen akan meningkat dan itu akan merangsang muntah saat itu. Jadi pada saat kita tekan, dia akan keluar. Ya, jadi segera saja RCP. Kalau dia sudah tidak ada nafas atau perfusi nadinya mungkin ada nadi tapi cuma 60 ya kurang di bawah 6 kurang dari 60 dan tampak pasien kebiruan RCP saja. Tapi kalau anaknya masih kelihatan sadar ya, masih bisa menangis, baru boleh disaksen. Gitu ya. Tapi kalau kiranya anaknya udah nggak bisa nangis, udah keplek, udah jangan deh kamu saksen. Kenapa? Makin disaksen, nyari mesin saksennya aja kemana tahu. Belum selangnya nggak nemu. Nyari saksen, nyari selang butuh waktu 30 menit. Udah terjadi deh kematian otak, ya kan? Kita RCP aja dulu, gitu ya. Pokoknya langkah pertama RCP dulu deh, gitu ya. Dan Fadilah. Terima kasih Ibu, Iya, jawabannya sangat membantu dan sangat puas. ya. Makasih, Bu. Nah, salah kita. Ini dari Silakan Kalimantan, Bapak Ibu. dari Kalimantan jam berapa berangkat nanti nih? Jauh ini. Alhamdulillah kami sudah di posisi di Jakarta ini, Ibu. Oh, luar biasa, semangat sekali belajarnya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Silakan. Atau ada materi yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Sebelum nanti kita di hari terakhir kita mega code praktek. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke. Bapak-bapaknya nih. Ayo. Dari tadi belum ada yang bertanya. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Apakah sudah jelas? Oke, baik. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan,
Mungkin kita break dulu ya sebelum nanti kita terakhir di materi terakhir bersama Nurse Eka kembali. Oke, Bapak Ibu sudah cukup jelas semua? Pak Imam, Ya, silakan Ibu. Pak Imam mungkin bisa saya tambahkan sedikit Boleh, kesimpulan. boleh silakan Ibu. Baik, saya akan simpulkan sedikit ya antara perbandingan dewasa, anak, dan bayi, gitu ya. Ya, sudah terlihat gambar saya? Ya, sudah Ibu. Oke, saya salut sama teman-teman ya, tetap mau semangat belajar ya, apalagi untuk pelayanan. Saya ambil sedikit kesimpulan apa perbedaan antara bayi, anak, dan dewasa di dalam melakukan resusitasi jantung paru. Pertama dalam posisi membuka jalan nafas ya. Untuk membuka jalan nafas pada orang dewasa kita berikan posisi head till chin lift. Demikian juga pada anak, tapi pada bayi sebaiknya tidak lakukan posisi head till chin lift. Cukup dibuka saja atau posisi datar karena kita lihat leher bayi itu cenderung pendek. Ya. Kemudian untuk pemberian nafas. Kalau pemberian nafas pada orang dewasa kita berikannya tiap 5 sampai 6 detik ya untuk rescue breathing. Kalau anak atau pada bayi kita berikannya setiap 2 sampai 3 detik untuk memberikan bantuan nafas. Karena tadi ya mereka lebih membutuhkan nafas daripada orang dewasa dan penyebabnya kebanyakan adalah masalah pernafasan. Posisi tangan ya, kalau orang dewasa kita menggunakan 2 posisi tangan di atas dada, pada anak yang cukup besar kita bisakan 2 tangan atau pada anak yang lebih kecil kita menggunakan 1 tangan. Pada bayi ya 2 penolong kita menggunakan 2 ibu jari, 1 penolong kita menggunakan 2 jari. Tapi update yang sekarang kita bisa menggunakan 2 ibu jari atau kita menggunakan 2 jari. Kecepatan sama pada umumnya baik dewasa, anak, dan infan yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Ini teman-teman harus hafal karena nanti pada saat resusitasi jantung paru teman-teman harus sebutkan ini. Push fast, kecepatan 100 sampai 120 push hard. Kan kuat untuk dewasa 5 cm, pada anak-anak sekitar 5 cm, pada bayi 4 cm. Recoil maksimal, pastikan bahwa recoil itu kembali sempurna. Kemudian kompresi 1 penolong maupun 2 penolong pada dewasa 30:2, pada anak atau bayi 1 penolong 30:2, 2 penolong 15:2. Penggunaan AED. AED bisa digunakan pada AED dewasa untuk anak usia 8 tahun dengan berat badan di atas 50 kilo ya sekitar segitu ya. Kemudian pada anak atau pada bayi kita menggunakan AED anak gitu ya. AED dewasa bisa digunakan, yang penting tidak saling bertumpuk kecuali pada bayi. Kalau pada bayi itu disarankan menggunakan defib manual daripada menggunakan AED, disarankan ya. Nah, kemudian ini penggunaan AED. Ya, itu aja yang bisa saya simpulkan Mas Imam. Saya kembali lagi kan pada Mas Imam. Oke, Silakan. baik. Terima kasih Bu Anas atas penjelasannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sudah cukup atau masih ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan. Mungkin 1 pertanyaan lagi. Silahkan. Atau sudah cukup materi yang disampaikan oleh Bu Anas? Izin Ibu, mohon maaf Silakan. sebelumnya untuk yang kesimpulan tadi apakah ada di materi Bu? Siapa tahu mau dibaca-baca yang kesimpulan yang sudah disampaikan Ibu tadi. Oke, Bu Anas masih di mute? Oh iya. Iya. Yang terakhir belum, nanti saya titipkan ke panitia ya. Makasih Bu. Baik. Makasih Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah cukup materi yang sudah dibawakan oleh Bu Anas. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita lanjut di chat ya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya dengan Bu Anas, boleh nanti minta nomor WhatsApp-nya ke kami. Oke, baik Bapak Ibu, berakhir sudah materi yang disampaikan oleh Bu Anas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa kita berikan aplaus dulu untuk Bu Anas. Kita tepuk keren untuk Bu Anas. Baik. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Baik, terima kasih Bu Anas atas materi yang disampaikan kepada kami semua. Terima kasih, Semoga Bu. bisa bermanfaat buat kami semua. Ya, Amin. makasih.
Oke, baik Amin. Bapak Ibu. Setelah ini kita break sebentar Keren, selama 15 keren, menit. keren. Nanti kita akan kembali lagi di jam 15:05 untuk materi Pretty terakhir yang nanti hungry. akan disampaikan oleh What's your Ibu Eka. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau break dulu selama 15 menit. Nanti kita kembali lagi di jam 15:05. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, kita bisa mulai kembali untuk materi yang terakhir di hari pertama pelatihan PALS. Materi berikutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Eka Wahyuli. Apakah Ibu Eka sudah hadir, Bu Eka? Oke. Kita masih menunggu Bu Eka dulu untuk bisa bergabung dengan kita. Ibu Eka, apakah sudah hadir? Oke, kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu. Ibu Rizky, mohon maaf, share screen-nya terlihat. Ibu Rizky, boleh dibantu untuk stop screen? Ibu Rizky Fitri ya. Ya Pak, sebentar soalnya yang dari laptop itu Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, kita masih menunggu Ibu Eka-nya terlebih dahulu. Sedang ada, oke, baik, siap. Oke, Ibu Eka, selamat sore. Sudah bisa bergabung, Ibu? Sore, Oke, ketemu lagi. siap Semoga nggak Ibu. bosan ya Mas Imam. Enggak dong, tetap semangat kita, Bu. Baik, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ibu Eka. Kepada Ibu Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Udah mulai panas. Kayaknya tadi pas materinya Bu Ana sudah mulai banyak pertanyaan yang sudah menjurus-menjurus gitu ya. Iya, Oke, betul. ada yang masih ganjel nggak? Kira-kira habis tadi istirahat sebentar? Udah, kita lanjut dulu kali ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan sambil berjalan. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Oke.
Sekarang kita akan membahas tentang Science of Resuscitation. Sebenarnya tadi itu sama Bu Ana sudah disinggung sedikit-sedikit gitu ya. Kalau misalkan kita mau melakukan life saving untuk pasien yang cardiac arrest, itu seperti apa sih kondisinya pada kasus anak gitu. Ini spesifik kalau langsung ke anak. Tadi juga sudah disebutkan dengan high quality CPR, lalu bagaimana kalau menemukan korban gitu. Nah, besok pada waktu praktek mungkin Bapak dan Ibu harus mempraktekkan tuh cara melakukan CPR yang benar, yang sesuai dengan acuan dan berdasarkan high quality CPR gitu. Nah, kita masuk ke Science of Resuscitation. Yang dibahas di Science of Resuscitation ini adalah semua hal yang berkaitan dengan pediatric advanced life support sebenarnya. Jadi hal-hal ini harus Bapak dan Ibu ketahui untuk membantu pasien-pasien kita yang memang memerlukan terapi untuk berharap agar mereka tuh bisa kembali lagi gitu ya, bisa untuk istilahnya kalau bilangnya adalah ROSC, jatuhnya seperti itu dengan baik dan mengatasi semua hal yang mungkin terjadi pada kondisi pediatrik yang beresiko tinggi. Contoh misalnya pada kasus pasien shock atau misalnya pada kasus pasien yang bermasalah pada respirasi atau respiratori. Jadi di PALS itu ada 3 hal yang harus Bapak dan Ibu kuasai. Yang banyak banget kasusnya, terbanyak ya yang diambil oleh AHA itu sebenarnya ada 3 hal besar, yaitu mengenai respiratori, mengenai shock, dan juga nanti mengenai kardiak gitu ya. Di dalam masing-masingnya ada 4, di respiratori itu ada 4 kasus terbanyak gitu ya. Kemudian ada di shock juga ada 4 kasus terbanyak, dan kardiak ada 4 kasus terbanyak. Nah, sedikit bocorannya itu yang akan nanti diujikan di terakhir gitu, pada waktu nanti Megapak. Nah, yang dibahas itu adalah CPR yang berkualitas tinggi atau high quality CPR, yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Anas. Kemudian ada resusitasi cairan, penggunaan terapi atropin, lalu ada monitoring hemodinamik selama CPR, lalu ada obat-obatan anti-aritmia pada kasus shock, terapi vasopresor dalam resusitasi. Kemudian ada target temperatur manajemen atau TTM, lalu ada faktor-faktor penyebab henti jantung pada bayi dan anak, dan terapi cairan inotropik pada perawatan pasca henti jantung atau ROSC. Nah, ini adalah chain of survival atau rantai keselamatan pada anak. Sebenarnya sama dengan yang pasien dewasa sebenarnya ya. Di perubahannya ada di belakang nih, di recovery. Di sebelum tahun 2020 itu recovery belum ada. Nah, di 2020 terbaru dari AHA itu muncullah nih recovery ya, pasca pasien dilakukan tindakan resusitasi jantung paru atau CPR gitu. Jadi ketika menemukan korban, ini ada in-hospital cardiac arrest dan out-hospital cardiac arrest ya. Jadi in-hospital cardiac arrest itu adalah kondisi yang di dalam rumah sakit itu diapain sih sebenarnya pasiennya ketika menemukan korban ya. Jadi langsung identifikasi di awal, segera lakukan identifikasi di awal, lalu aktifkan emergency system atau kita mungkin kenalnya code blue gitu ya. Respon itu yang dilakukan secepatnya, minta bantuan secepatnya, lalu segera mungkin untuk melakukan high quality CPR. Jika tidak menggunakan alat bantu apapun, ya kita hanya hands only CPR. Jadi hanya melakukan kompresi dada saja tanpa diberikan nafas bantuan. Jika belum ada alat misalnya seperti BVM yang kita harus gunakan ya. Segera mungkin menggunakan advanced resuscitation. Jadi kalau misalkan memang sudah ada alat tadi disebut sama Bu Anas terkait dengan AED ya, automated external defibrillation. Mungkin di rumah sakit besar atau di rumah sakit yang memang semuanya rumah sakit sudah tersedia itu adalah defibrillator saja. AED ada beberapa yang punya, tapi jarang sekali digunakan karena biasanya automatic external defibrillation atau AED digunakan oleh orang awam. Makanya tadi Bu Anas tuh kasih tahu tuh adanya di mall-mall, adanya di stasiun, adanya di bandara. Betul, karena alatnya mudah, gampang digunakan. Intinya di alat itu adalah prinsipnya adalah nyalakan dan ikuti perintah. Intinya di alat itu seperti itu. Nyalain alatnya, maka si alat akan ngasih tahu kita nih, kita suruh ngapain aja. Alat yang bekerja untuk memberitahukan atau menganalisa si pasiennya, kita hanya melakukan instruksi berdasarkan apa yang alat itu bilang.
Nah, kalau di kita nanti pakainya ada defibrilator. Jadi memang kita yang harus membaca gambaran EKG-nya, kita harus menentukan tindakan selanjutnya, itu di advance ya. Lalu segera mungkin dibawa ke post cardiac arrest care, ya mungkin ICU yang fasilitasnya memang harus memenuhi untuk menangani pasien yang pasca resusitasi, dan terakhir adalah recovery. Nah, ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Anas terkait dengan high quality CPR pada bayi dan anak. Push hard and push fast itu inti yang pertamanya. Push hard itu tekan yang kuat, push fast tekan yang cepat, tapi tetap harus ada batasan. Push fast kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Ini tidak ada perbedaan dengan dewasa kalau yang kecepatan. Jadi sama nih, 100 sampai 120 kali per menit. Kalau untuk push hard, kedalaman pada anak itu sekitar 5 cm. Kalau kedalaman pada bayi itu sekitar 1,5 inci atau 4 cm. Kurang lebih seperti itu. Seberapa sih kurang lebih? Nah, sepertiga, dalam itu sepertiga dari dinding dada. Jadi kurang lebih turunnya segitu untuk kita melakukan resusitasi jantung paru pada pasien anak dan bayi. Nah, kemudian ada complete chest recoil atau chest recoil sempurna. Dilakukan apa sih? Upayakan pengembangan dadanya sempurna. Pada waktu kita menekan dada, lalu upayakan untuk berusaha agar pengembangan dada sempurna dulu, baru kita tekan lagi setiap kali kompresi untuk memberikan kesempatan jantung diisi oleh darah. Jadi istilahnya kalau misalkan kita pompa terus-terusan belum sempat diisi oleh darah, maka sudah dipompa lagi. Nah, itu tidak efektif. Yang ada si penolong akan jauh lebih kelelahan dan pasien tidak segera kembali gitu ya. Jadi pasiennya kondisinya akan sama begitu. Lalu minimal interupsi. Interupsi yang dilakukan adalah maksimal 10 detik. Bahkan pada waktu Bapak dan Ibu melakukan pengecekan, misalnya contoh setelah 5 siklus atau setelah 2 menit, Bapak dan Ibu harus melakukan evaluasi, dicek untuk nafas dan juga nadinya, ya nadi dan nafas untuk nadi karotis dan juga nafasnya, dicek selama 10 detik itu adalah interupsi. Makanya pengecekan nadi dan nafas di awal juga tidak boleh lebih dari 10 detik. Minimal 5 detik, maksimal 10 detik. Tidak boleh kurang dari 5 detik, tidak boleh lebih dari 10 detik gitu. Nah, itu interupsi. Kenapa dibilang interupsi? Karena pada waktu interupsi artinya kita tidak melakukan kompresi sama sekali. Ingat, ketika ada yang mengecek atau melakukan evaluasi pengecekan nadi karotis atau arteri karotis, maka kompresi tidak boleh dilakukan. Jadi benar-benar stop kompresi, lakukan pengecekan nadi maksimal 10 detik, kurang dari 5 detik nggak boleh, lebih dari 10 detik juga nggak boleh. Nah, ketika juga melakukan perpindahan posisi, karena di high quality CPR, ketika Bapak dan Ibu sudah 2 orang, maka wajib melakukan perpindahan posisi, tukar posisi nih. Yang satunya lagi ventilasi untuk memberikan nafas, yang satunya lagi kompresi. Nah, kalau sudah 2 orang, tukar posisinya. Kalau sudah, kenapa kok harus tukar posisi? Karena untuk meminimalkan kelelahan. Ingat, kalau dengan terbatasnya jumlah penolong, maka ada kemungkinan penolong kelelahan. Kalau sudah kelelahan, maka CPR tidak maksimal, high quality CPR juga tidak tercapai. Maka sebaiknya setiap 2 menit atau kurang lebih 5 siklus, itu tukar posisi. 1 siklus itu berapa sih? 1 siklus adalah 30:2 ketika kita sendiri. Ingat, ini pada anak, maka setiap sudah ada 2 penolong, minimal 2 penolong, maka perbandingannya berubah menjadi 15:2. Nah, kalau udah 30:2 kan 5 siklus, maka kalau udah 2 penolong 15:2 berubah menjadi sekitar 10 siklus atau 8 sampai 10 siklus kurang lebih, itu sekitar 2 menit. Kalau udah 2 menit, cek nadi, nadinya tidak ada, kembali lakukan kompresi, tapi tukar posisi. Nah, kemudian 1 kali nafas 1 detik. Kenapa? Karena tidak boleh pemberian nafas berlebihan atau tidak boleh hiperventilasi. Pada waktu pemberian nafas 1 detik itu adalah, contoh misalkan kita menggunakan pemberian nafas, menggunakan alat bantu untuk pemberian nafas secara langsung, hanya tiupnya 1 detik saja. Nah, tidak boleh berlebihan sampai lama. Gitu juga ketika menggunakan BVM atau back valve mask, juga tidak boleh terlalu lama untuk menekan back-nya. Ya, ingat, sama seperti kita nafas biasa. Jadi pemberian back valve mask-nya itu diberikan seperti kita nafas biasa. Tarik nafas tuh kita tekan,
seolah-olah seperti pasiennya sedang tarik nafas, kita tekan, kemudian dilepas, gitu ya. Nah, kemudian high quality CPR itu juga ditambahkan penggunaan metronom atau feedback device. Apa sih feedback device? Sebenarnya metronom itu digunakan untuk membantu agar menjaga kecepatan menjadi tetap 100 sampai 120 kali per menit. Bapak dan Ibu boleh kalau misalkan mau cari ya di Play Store itu ada tuh tulisannya metronom. Nah, metronom tuh itu. Jadi dia bunyi tuk 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 untuk mengingatkan kita kecepatannya seperti itu pada waktu melakukan kompresi sehingga hasilnya menjadi lebih optimal gitu. Oke. Nah, ini adalah resusitasi cairan. Pemberian cairan atau resusitasi cairan yang intervensi yang cepat pada kasus shock sangat penting dalam komponen resusitasi pada anak. Jadi ketika kita menemukan diidentifikasi pasiennya shock, ya nanti akan ada 4 shock yang akan dibahas. Itu ada mulai dari hipovolemik, distributif, kemudian ada cardiogenic shock dan juga obstruktif shock. Dari 4 kasus besar itu sebenarnya banyak yang sudah paling banyak terjadi di anak artinya gitu ya. Nah itu komponen pertama yang paling harus segera dilakukan adalah pemberian resusitasi cairan dengan segera. Jadi ini penting buat mengatasi shocknya pada anak. Nanti kita sama-sama belajar apa aja sih tanda-tandanya, kemudian bagaimana identifikasi untuk pasien-pasien yang kemungkinan diidentifikasi pasien ini shock. Gitu. Lalu tingginya angka mortalitas shock anak dapat dicegah dengan deteksi dini dan terapi adekuat. Begitu kita tahu ada deteksi dini bahwa kondisi pasien ini kemungkinan shock nih. Nah, dengan cepat deteksi itu kita lakukan dan terapinya sesuai, itu membantu untuk mengurangi angka kematian pada anak. Ya, karena biasanya identifikasi di awal nih yang agak telat gitu ya, atau terlambat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sudah shock hebat, kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Nah, itu terapi yang tidak pas karena dengan identifikasi yang telat itu membuat angka kematian menjadi lebih tinggi. Kemudian penanganan berdasarkan pemeriksaan klinis berkelanjutan mulai dari sebelum, selama, dan terapi cairan diberikan untuk menjaga hemodinamik tetap stabil. Hati-hati pada pemberian terapi cairan. Kadang suka asik nih dengan pemberian terapi cairan, lupa. Ada hal lain yang berakibat ketika terapi cairan diberikan berlebihan, contoh udem paru misalnya ya. Jadi pada waktu sebelum kita identifikasi kita bisa udah tahu nih, kalau dia pada kondisi pasien shock tanpa ada masalah dengan kardiak, maka cairan dapat diberikan sesuai dengan skemanya. Tapi kalau misalkan untuk pada pasien-pasien dengan kasus kardiak, hati-hati juga dalam pemberian cairan. Ya, akan ada waktu yang lebih lama dan juga akan ada pemberian cairan yang lebih sedikit dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak ada masalah pada kardiak. Kemudian ada penggunaan atropin. Sebelumnya tuh atropin banyak digunakan. Memang ini atropin ini bantu untuk pasien dengan bradikardi gitu ya, untuk membantu meningkatkan atau memperbaiki bradikardi pada pasien. Namun ternyata ada hal-hal lain yang ditimbulkan pada atropin ini sehingga untuk sekarang ini kita fokuskan pada pemberian epinefrin. Jadi epinefrin diberikan pada kasus bradikardi itu bisa dilakukan, bisa diberikan. Nah, kemudian epinefrin yang diberikan bisa menggunakan 0,1 per kilo 0,1 mililiter per kilogram berat badan atau 0,01 miligram per kilogram berat badan. Nah, setelah diencerkan tentunya ya. Jadi nanti diencerkan dulu. Biasanya itu 1 vial, isinya 1 miligram, 1 cc kurang lebih itu 1 vial. Nah, dimasukkan ke dalam 10 cc, diencerkan menjadi 10 cc. Jadi tambahkan NaCl sebanyak 9 cc. Nah, nanti silakan dihitung dengan rumus 0,1 mililiter per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya anak 10, berarti dikasihnya cuma 1 mililiter gitu ya untuk pemberian epinefrin. Kayak untuk atropin agak hati-hati ini untuk pada kasus-kasus anak karena dia menimbulkan masalah aritmia yang lain gitu. Lalu ada monitoring hemodinamik selama CPR. Ada anak yang mengalami henti jantung atau cardiac arrest pada lingkungan perawatan kritis, misalnya di ICU atau di UGD, monitoringnya biasanya sudah terpasang nih. Monitor yang sudah terpasang itu kita
maksimalkan penggunaan monitor yang sudah terpasang. Makanya ketika anak atau pasien kita sudah datang, maka yang dilakukan pertama adalah monitornya terpasang dulu. Karena tidak bisa dilakukan tindakan selanjutnya jika kita tidak punya basic data untuk si pasien tersebut. Misalkan contoh pada kondisi pasien shock, kita harus melihat data-data hemodinamiknya. Atau pada kondisi pasien yang datang dengan sesak hebat, kita harus tahu dulu saturasi oksigennya. Nah, begitu sudah terpasang, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan tekanan arteri dan tekanan vena sentral. Jadi perifer dan sentralnya itu kita lihat untuk memandu selama proses CPR. Nah, kemudian ini adalah pemilihan untuk obat-obatan anti aritmia pada kasus shock. Sebelumnya itu disarankannya memilih amiodaron ya. Jadi pilihannya tuh amiodaron dulu lebih dipilih daripada lidocain sebagai terapi pada kasus shock pada anak gitu ya. Berdasarkan penelitian ternyata itu menemukan baik amiodaron maupun lidocain tidak berhubungan dengan peningkatan kelangsungan hidup. Jadi dia disarankannya adalah bebas terserah. Yang adanya apa? Amiodaron ada boleh dikasih, lidocain ada boleh dikasih untuk pada kasus-kasus pasien shock tergantung sama kondisinya si pasien. Kemudian ada yang vasopresor, terapi vasopresor pada dalam kasus resusitasi, pedoman terbarunya menjelaskan perlunya pemberian epinefrin selama henti jantung. Tadi yang sudah saya bilang ya. Jadi pada kasus henti jantung, gambaran EKG-nya asistol gitu ya, epinefrin harus segera diberikan. Selama henti jantung, vasopresor digunakan untuk mengembalikan sirkulasi spontan dengan mengoptimalkan perfusi koroner dan untuk membantu mempertahankan perfusi otak. Ya, jadi yang paling pertama dan paling penting yang utama dilakukan adalah pemberian epinefrinnya dulu. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang TTM, manajemen suhu ditargetkan. Ini biasanya pasien dengan yang sudah ROSC ya, pasien dengan sudah ROSC maka harus dijaga untuk suhunya. 5 hari normotermia berkelanjutan sekitar 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian 2 hari dibuat hipotermi 32 sampai 34 derajat Celcius dan dilanjutkan dengan 3 hari normotermia. Ini maksudnya nih 5 hari itu usahakan yang 2 harinya adalah 32 sampai 34. Kemudian dilanjutkan dengan yang normal. Pengukuran suhu yang berkelanjutan selama periode tertentu pada waktu ini direkomendasikan dan setelah ROSC jika pasien demam harus ditangani secara agresif. Jadi pasien post cardiac arrest tidak boleh terjadi demam. Jadi diusahakan pasiennya harus normotermi. Nah, di hipotermi di 32 sampai 34 itu dianjurkan di awal untuk menjaga ya. Kemudian setelahnya dibuat sebisa mungkin atau semaksimal mungkin harus normotermia 36 sampai 37,5. Tidak boleh hipertermi. Kemudian terapi cairan dan inotropik pada perawatan pasca henti jantung, cairan parenteral dan inotropik atau vasoaktif untuk mempertahankan tekanan darah sistolik yang lebih besar dari persentil 5 untuk usia. Jadi kalau mau tahu ini masih normal atau enggak, rumusnya adalah 70 mg per kilogram berat badan, 70 mm Hg ditambah usia dalam tahun dikali 2. Rumusnya adalah 70, kalau misalkan dia usianya 2 tahun, maka sekitar 74 mm Hg untuk sistolik ya, itu dianggapnya normal. Kemudian pemantauan tekanan arteri berkelanjutan mengidentifikasi dan mengobati hipotensi. Jadi pemantauan tekanan arteri yang kita pastikan bahwa pasiennya dipantau tadi ya untuk tekanan arteri dan kemudian sentral. Jadi untuk melihat apakah pasiennya mengidentifikasi apakah ada terjadi hipotensi. Nah, untuk yang sebenarnya untuk science of resuscitation itu tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kita lebih ke diskusi aja. Ada pertanyaan untuk materi ini? Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya terkait materi sains resusitasi? Ini akan lebih dalam besok sih sebenarnya. Ini hanya untuk pengantar aja. Untuk yang Science of Resuscitation ini hanya untuk pengantar aja. Nanti lebih dalamnya lagi berapa cairan yang dikasih, rumusnya berapa sih kalau misalkan dengan pasien dengan misalnya shock hipovolemik. Nah, berapa sih per kilogram berat badan dapatnya berapa. Tapi kalau dengan shock kardiogenik apakah sama dengan shock hipovolemik? Nah, besok kita kasih untuk bagaimana cara penghitungannya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Atau mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan yang tadi Bu Anas. Itu besok diujikan ya Mas Imam ya?
Iya, diujikan Bu di Diujikan. Megacode. Mohon Di izin Mega. Bu, dari RSUD Cengkareng. Ibu tadi ada pernyataan bahwa setelah dilakukan RJP tidak boleh hipertermi. Boleh tahu alasannya Ibu? Terima Iya, kasih. betul. Jadi memang diharapkan tidak boleh ada peningkatan metabolisme berlebihan, Ibu. Jadi diharapkan, kan ini prosesnya adalah mengembalikan dulu, return of spontaneous circulation. Pada kondisi ini, si pasien sedang kita usahakan untuk mengembalikan dulu nih fungsi utamanya secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan handphone itu istilahnya di restart gitu ya. Nah, usahakan tidak boleh berlebihan gitu. Kenapa tidak boleh sampai demam? Proses untuk pengembalian itu biasanya tidak langsung. Jadi makanya kenapa dia butuh ada recovery. Recovery itu menjaga. Dan pada kenyataannya sebelumnya tidak ada TTM ini tidak ada Ibu. Sebelumnya tidak ada target suhu diberikan untuk pasien dengan pasca atau post cardiac arrest. Nah, di 2020 itu mereka minta untuk ditargetkan suhunya harus di normotermi. Begitu dia hipertermi, mulai agak naik-naik sedikit, langsung segera diberikan paracetamol mungkin ya, segera mungkin untuk menurunkan, gitu. Misalnya 10-15 mg per kilogram berat badan. Langsung turunkan itu dengan agresif, segera mungkin. Jangan sampai nunggu misalnya dia terus naik, terus naik, terus naik. Itu akan memperburuk kondisinya, gitu. Jadi usahakan memang untuk anak tidak boleh lebih dari 37,5, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Sri Rizky dari RSUP Muhammad Husin Palembang. Yang ingin saya tanyakan, apakah terapi vasopresor dengan epinefrin itu bisa diberikan secara terus-menerus pada pasien selama henti jantung? Atau apakah ada dosis maksimalnya, Ibu? Terima kasih, Ibu. Untuk pemberiannya tidak ada dosis maksimalnya, Mbak. Jadi boleh diberikan terus selama proses resusitasi berlangsung. Kalau untuk epinefrin terus dilakukan pemberiannya 3-5 menit ya, sampai tidak mungkin lakukan resusitasi terus-menerus. Kita harus mencari tahu penyebabnya. Besok juga dijelasin tuh ada 6 H, 5T yang nanti penyebab si cardiac arrest. Kenapa sih kok si bayinya tiba-tiba cardiac arrest? Selama resusitasi berlangsung, itu harus difikirkan. Kalau misalkan dari 6H, 5T yang nanti kita temukan ya, misalnya contoh dia dengan ternyata hipoksia, ya berarti kita benerin dulu nih oksigennya si pasien. Dengan harapan resusitasi tidak berlangsung lama. Karena semakin lama resusitasi dilakukan, artinya itu lama juga tuh proses henti jantungnya si pasien. Dan artinya juga kerusakan pada organ, terutama otak, itu akan semakin makin parah gitu ya kerusakannya. Dan itu bisa irreversible. Nah, jadi sebisa mungkin begitu cardiac arrest, lakukan resusitasi jantung paru, lalu sambil dilakukan itu semua, obat epinefrin dan juga vasopresor bisa diberikan, tapi terutama epinefrin dulu yang diberikan. Nah, itu dilakukan terus sampai dengan selesai. Sambil kita cari tahu penyebab utamanya. Apa nih penyebabnya? Lalu diatasi penyebab utamanya biar si resusitasinya selesai gitu. Harapannya seperti itu. Tapi tidak ada sih batasannya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, silakan. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Bapak, saya Yuliani mau bertanya. Silakan Ibu. Dari Rumah Sakit Umi, Ibu izin bertanya ya Bu. Khususnya di rumah sakit saya, ada salah satu dokter anak yang mempercayakan kita untuk resusitasi cairan pada pasien misalkan shock kalau misalkan DBD atau apa gitu Dok, kayak gitu Pak Bu. Terus apakah boleh kita memberikan resusitasi cairan tanpa adanya instruksi dari dokter terlebih dahulu gitu? Karena sebelumnya kita udah dipercayakan sama dokter spesialis anaknya ya untuk resusitasi dulu, baru nanti disusul dengan lapor ke dokter gitu. Karena kan dokter jaga itu kadang sibuk gitu ya Bu ya, nggak standby gitu. Jadi gimana Bu, apa kita boleh memberikan resusitasi cairan terlebih dahulu? Terima kasih.
Baik, Mbak Yuliani ya. Oke, ini yang perlu saya konfirmasi. Ini artinya gini, apakah mempunyai kewenangan klinis Ya, untuk pemberian resusitasi cairan? ya. Apakah punya? Kalau Eh, dari dokter spesialis anaknya memberikan kewenangan klinisnya seperti itu. Kewenangan klinisnya dari dokter spesialis anak? Iya, jadi kalau Kewenangan misalkan klinis yang Mbak punya nih sebagai perawat, apakah dari dokter spesialis anak? kalau kewenangan klinis dari yang peraturan rumah sakitnya kan tidak ada ya Bu ya. Oke. Nah, oke, itu berarti artinya Mbak tidak punya kewenangan klinis untuk memberikan resusitasi cairan, begitu ya? Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, berarti artinya didelegasikan, pendelegasian tugas dari dokter kepada perawat. Pertanyaan lagi, karena tidak punya kewenangan klinis itu, apakah pendelegasian itu hanya sekedar memberikan contoh gini, dok pasiennya shock, kondisinya misalnya contoh ya akarnya dingin, perfusi perifernya lemah, sentralnya lemah, Mbak sebutin nih hemodinamiknya sekian. Lalu dokternya bilang, oh oke, kalau begitu berikan cair berat badannya berapa misalnya disebut gitu. Oh berat badannya misalnya 10. Oke, kasih aja 200 cc misalnya setelah dokternya menghitung. Misalnya seperti itu. Lalu Mbak yang memberikan, itu boleh. Jadi artinya itu delegasi dan sesuai dengan instruksi. Jangan lupa didokumentasikan, didokumentasikan apa yang instruksikan oleh dokter, lalu Mbak memberikan itu boleh. Tapi kalau misalnya Mbak yang menentukan, oh saya kasihnya 200, itu yang nggak boleh sebenarnya gitu, karena tidak punya kewenangan klinis itu ya, jadi tidak justru itu malah salah kalau diberikan seperti itu. Tapi kalau misalkan datang pasiennya kita lalu kemudian lapor dan ada instruksi, maka pemberiannya oleh kita itu sama dengan ketika kita misalnya contoh obat, memberikan terapi obat, pasiennya demam, oke tahu demam. Lalu kita tahu juga nih, oh berikan paracetamol 10-15 mg per kilogram berat badan. Oke, kita sudah tahu ilmunya. Lalu, apakah boleh diberikan? Nah, itu nggak boleh sebenarnya kalau tidak ada kewenangan klinisnya. Akan lebih baik adalah tanyakan kepada dokter. Makanya mungkin ada istilah sebar ya pada waktu pelaporan itu ada sebar. Di sebar itu ada recommendation sebenarnya di situ. Dok, apakah boleh diberikan paracetamol? Nah, Mbaknya boleh tanya nih sekian. Boleh. Karena kita sudah tahu ilmunya, maka kita boleh untuk merekomendasikan, maaf dok, kalau misalkan dokter salah sebut nih misalnya, maaf dok, apakah sekian? Nah, itu boleh. Nah, kemudian kita berikan paracetamol, itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak punya kewenangan klinis itu, maka sebaiknya tetap ditanyakan dulu ke dokternya untuk memastikan berapa sih jumlah cairan yang diberikan kepada pasien yang shock. Apalagi kalau pasiennya shock ya, kondisinya adalah pasien yang tidak stabil, bukan pasien yang memang rutin sudah dilakukan sudah perawatan di situ atau mungkin sudah stabil, itu beda. Tapi kondisi shock, hati-hati dalam pemberian terapi cairan. Yang tadi saya bilang, sebelum, pada waktu pemberian terapi cairan, dan sesudah pemberian terapi cairan wajib untuk diobservasi ketat. Hati-hati untuk pemberian terapi cairan, bukan hanya memberikan infus. Kalau misalkan infus, coba perhatikan ketika kata-kata infus blong misalnya ya. Kalau misalkan infusnya blong, itu kan juga nggak kita nggak bisa langsung bilang, oh ya cuman blong. Nggak, tapi ada indikasi yang lain yang harus kita perhatikan. Ini juga sama. Jadi sebaiknya kalau memang tidak punya kewenangan klinis, lebih ke tanyakan lagi kepada dokternya, lalu dokumentasikan, kita baru lakukan tindakannya. Sebaiknya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait resusitasi? Izin Ibu melanjutkan dari pertanyaan Mbak Yuliani ya tadi ya. Iya. Gimana kalau dalam kondisi yang urgen, Ibu? Karena saya dulu sebelum di Rumah Sakit Mamar Husin, saya pernah tugas di daerah, di rumah sakit daerah, yang kondisi pada saat itu dokter anaknya sedang di perjalanan, jadi pasien saya kejang, itu memerlukan tindakan secepat mungkin, tapi dokternya nggak bisa dihubungi, Ibu. Jadi kira-kira kalau kita melakukan tindakan tata laksana untuk kejang, tapi tidak dengan order dokter dikarenakan memang dokternya nggak bisa dihubungi, itu seperti apa Bu? Apakah boleh atau itu karena terkait dengan kondisi urgen yang harus pasiennya dapat tata laksana secepat mungkin. Terima kasih.
Baik, Bu Siska. Ini sama dengan kalau kondisinya lagi wabah gitu ya, Bu ya. Atau misalnya kecelakaan banyak banget, terus kemudian semua tenaga medisnya sedang banyak sekali penanganan gitu ya. Apakah bisa? Pada kondisi life saving sebenarnya itu diperbolehkan sih, Ibu. Sebenarnya untuk kondisi life saving pada waktu kondisi contoh, apakah CPR atau RJP dilakukan harus menunggu instruksi dokter? Misalnya contoh nih pada cardiac arrest, kita menemukan kondisi pasien cardiac arrest, sudah henti jantung, tidak ada nadi, tidak ada nafas gitu. Kemudian kita melakukan life saving kan, harus life saving. Apakah harus menunggu instruksi dokter? Kalau menunggu instruksi dokter, jelas pasiennya akan nggak ada gitu ya, bukan justru kembali ke kita malah berpulang gitu. Jadi sebisa mungkin dilakukan. Pada kondisi life saving sebenarnya itu bisa dilakukan. Contoh misalnya pada kondisi perang misalnya. Di mana dia harus segera mungkin mengambil keputusan untuk dilakukan tindakan. Itu boleh-boleh aja sebenarnya, tapi dalam kondisi tertentu. Dan diharapkan itu tidak berlangsung segitu. Begitu. Dan ada beberapa dokter yang sudah membuatkan protap atau protokol gitu ya. Contoh, ada beberapa dokter anak yang sudah membuatkan protokol kejang. Pada kondisi-kondisi setiap kali pasiennya kejang, dia buatkan protokol tersebut. Ketika pasien itu sudah ada, maka itu juga bentuk yang sudah dipatenkan ya, tentunya protokol itu. Pada kondisi itu si perawat sudah boleh memberikan sesuai dengan protokol yang sudah ada dibuat oleh dokter tersebut dan sudah disetujui oleh rumah sakit misalnya seperti itu bisa digunakan sebenarnya gitu. Atau kita nanti mungkin bisa pakai kayak contoh kita yang guidelines yang sudah ada nih, algoritma. Nah, algoritma itu kan sebenarnya sudah dibuat karena sudah banyak banget kejadian dan itu sudah dipatenkan. Itu boleh dilakukan nggak boleh gitu. Gitu Ibu Siska, Ya, apakah terima begitu? kasih Bu Eka. Terima kasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh berdiskusi tentang pengalamannya juga. Silahkan. Ibu izin pengalaman aja ya. Waktu itu pernah ada pasien yang emang udah sering masuk ya karena hipoglikemi. Pasiennya emang kadang kalau misalkan udah mual muntah tuh langsung hipoglikemi gitu. Nah, waktu pasien itu baru masuk, terus dia tuh mual muntah, Bu. Langsung dicek gula otomatis ya karena emang ada riwayat itu. Pas dicek ternyata nggak ada gitu, error kalau di manual kan ya. Lah pas memakai sampel ke laboratorium, hasilnya tuh lama. Ada hasil sekitar 5-10 menit. Pas udah ada hasil ternyata emang 0 gitu, Bu. Pasiennya udah lemes, udah kejang-kejang gitu, hampir kejang-kejang. Tapi pas konfirmasi ke dokter jaga, karena kan lama ya Bu ya buat jawabannya. Nah itu kita jadi yang didorong-dorong sama keluarga pasien gitu Bu. Jadi ini gimana? Terus jadinya kita ya nanti Bu belum ada instruksi, jadi kita bingung gitu Bu. Sedangkan di situ belum ada obatnya, belum ada apa gitu. Jadi kalau kita nunggu instruksi mungkin kita yang di ini sama keluarga pasien gitu. Terus pada waktu itu Ibu lakuin apa? Kita ya lihat kesadarannya di sana masih ada yang standby ya Bu, pasti ada yang standby, cek kesadarannya, tapi tetap ya belum bisa ngasih cairan terapi gitu. Akhirnya Tetap tidak masih diberikan menunggu. terapi apapun pada akhirnya. Kita tetap menunggu dokter karena di situ juga ada dokter jaga spesialis dokter umumnya, tapi belum bisa karena pas waktu awal mah karena belum ada hasil dari laboratorium ya karena kan 10 menitan ya. Jadi ya tetap keluarganya kayak mau nyalahin ke kita jadinya gitu. Ini beneran kalau suster susah terus ya Bu ya. Ya tetap disalahin aja. Disalahin aja ya, padahal sudah sesuai dengan instruksi. Karena memang betul sih kalau dia pakai alatnya manual Ibu, ada dua kemungkinan. Dia terlalu high atau terlalu low. Terlalu high, nanti kalau kita kasih obat, dikasih dextrose misalnya, anggap kita kasih dextrose. Misalnya dia terlalu rendah, kemudian beranggapannya, ini kan sudah biasa pasiennya datang dengan hipoglikemi.
Oke ya. Lalu kemudian kita kasih nih hipoglikemi, pasien penurunan kesadaran, hiperglikemi juga penurunan kesadaran bisa terjadi gitu kan. Nah, kenapa kok tidak mau memberikan? Karena dokternya juga takutnya kalau misalkan kita memberikannya kalau pada kondisi pasiennya hipo kita kan harus memberikan dextrose misalnya ya. Lalu kalau misalkan pasiennya hiperglikemi, berarti kita harus kasih insulin. Contoh seperti itu. Nah, kalau terbalik gimana kondisinya? Mungkin dokternya akan berpikir gitu. Kalau misalkan ternyata hasilnya, loh, kalau saya kasih dextrose, ternyata dia malah justru hiperglikemi. Jadi makin bukannya berkurang, malah makin amburadul jadinya gitu kan. Terapinya tidak tepat, pasiennya makin penurunan kesadaran. Itu yang ditakutkan oleh si dokter mungkin pada waktu itu ya. Memang tugasnya adalah memberikan pengertian kepada pasien. Tadi sudah dijelaskan nih, sebenarnya kejujuran itu penting juga di sini. Maksudnya kasih tahu, Ibu, kita sudah menggunakan alat yang sudah tersedia. Ini adalah alat manual yang memang ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah ketika dia terlalu tinggi alatnya nggak mau baca, jadinya dia error tulisannya gitu kan. Kalau terlalu rendah juga sama nggak mau baca. Tapi kami tidak bisa memberikan apapun sampai hasilnya keluar. Butuh proses. Nah, biasanya kan rumah sakit ada standarnya tuh, laboratorium keluar berapa lama. Kasih tahu ke pasiennya, biar kitanya nggak disalahin terus-menerus nih. Tapi kasih tahu, Ibu prosesnya sekian lama. Memang ada kemungkinan akan tetap dimarahin sama pasiennya, iya. Ya, jadi kalau dimarahin itu ya sudah hal yang biasa, apalagi kalau pasiennya anak gitu ya. Tapi tetap diberikan pengertian, setidaknya kita sudah berusaha untuk kasih pengertian sama si pasien atau keluarga pasien bahwa harus menunggu hasil. Tadi yang sudah saya bilang juga, untuk pediatric advanced life support tidak boleh mengira-ngira. Jadi nggak boleh nih kalau misalnya pasien datang, ya nanti ada nanti kita kasih tahu untuk sistematikanya bagaimana, untuk sistematika penanganan pasien dengan pediatric advanced life support ini bagaimana. Pada waktu pasien datang, kadang kita melihat secara fisiknya dulu. Tapi hati-hati pada waktu pasien datang itu belum tentu itu yang kita tangkap benar. Jadi biasanya begitu pasiennya datang, aktifkan IMS atau emergency system kita, panggil bantuan teman-teman, pasang monitor itu yang pertama. Kenapa? Buat basic data untuk pengkajian kita. Kalau pasiennya diem aja itu banyak hal kemungkinan. Pasien diem aja memang dia penurunan kesadaran, atau dia menahan nyeri sampai dia nggak mau buka mata, nggak mau ngerespon apapun, itu banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi hati-hati pada kondisi pasien pertama kali datang kemudian kita menilai. Pertama kali datang pasien wajib dinilai, tapi harus didukung dengan data yang sudah ada. Tadi ya, monitor, laboratorium, itu harus ada. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi Bu yang ingin diskusikan atau cerita pengalamannya? Oke. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan. Ini ada yang di ICU, mungkin bukan PICU, mungkin ada rumah sakit yang ICU dan PICU-nya jadi satu. Ada? Nggak ada? Itu ini memang ruang perawatan semua biasa ya? Nggak ada yang di Ada ICU? Bu dari Rumah Sakit Umi. Dari rumah sakit mana? Umi. Mbak? Rumah Sakit Umi, Debi. Oh, Mbak Debi ada? Mbak Debi mana Mbak Debi? Nggak ada suaranya Ada, nih, Mbak Bu. Debi. Oh, ada. Mbak Debi di ICU atau PICU? ICU, Bu. Tapi barengan sama PICU, cuman saya lebih ke dewasa. Oh, jadi lebih banyak yang dewasanya dibandingkan yang anak ya gitu ya? Ya, saya jarang banget malah pegang anak gitu. Memang kebetulan pas lagi mbaknya nggak masuk baru anaknya datang kali ya Mbak ya? Enggak sih, emang saya di ICU dewasanya, Bu. Oh, oke. Jadi tapi menangani bareng gitu ya dalam satu unit itu ada PICU-nya juga. Ada yang special case Mbak? Pernah dapat yang special case? Jarang tapi bukan berarti tidak sama sekali berarti kan ya? Pernah lah ya? Atau sama sekali belum pernah ketemu pasien PICU, pasien pediatrik? Oh, ada, tapi saya nggak pernah pegang. Oh, oke. Ibu, Oke, Yang lain silakan. mungkin? Silakan Ibu, ada lagi? Saya boleh izin bertanya? Silakan Ibu. Ya,
Kenalkan, nama saya Priscilia dari RSUD Dr. Haji Jusuf SK di Kalimantan Utara. Kebetulan saya perawat di ruang PICU. Nah, yang saya mau tanyakan, kan kebanyakan pasien di ruangan PICU itu kan pasien yang sudah kritis lah ya, intensif. Jadi kebanyakan pasien yang sudah koma apa gitu, kebanyakan dari dokter spesialis anaknya mengedukasi dan pasien kebanyakan yang DNR, Bu. Oke. Ya, yang saya mau tanyakan di sini, kami sebagai perawat kadang bingung. DNR itu yang kami tangkap itu tidak dilakukan CPR. Terus ada beberapa dokter. Jadi kami bertanya juga, apakah tetap dilakukan bagging, Bu? Kalau kita Oke. kondisinya turun. Jadi kami kadang bertanya ke beberapa dokter yang jaga sama dokter spesialis anak, apakah tetap di bagging atau tidak? Katanya di bagging aja sampai maksimal, katanya kayak seperti gitu. Tapi ada juga beberapa dokter yang bilang tidak usah. Nah, terus tuh sama penggunaan obatan epinefrin. Apakah kalau pasien DNR itu kami sebagai perawat apakah tetap melakukan bagging dan pemberian epinefrin atau cuman tidak boleh CPR aja? Butuh penjelasannya, Bu. Oke. Baik, ini banyak sih ya. Cuman kasus anak di DNR kan tuh banyak terjadi di sana ya, Mbak. Cukup banyak ya. Sayang banget ya kalau pasien anak di DNR kan gitu ya. Biasanya kalau pasien geriatri di atas 70 tahun, nah itu DNR biasanya ya do not resuscitation. Sebenarnya kembali ke kebijakan rumah sakitnya masing-masing sih, Mbak. Kalau dibilang secara keseluruhan do not resuscitation itu berarti seluruh resusitasi. Sebenarnya ya seluruh resusitasi itu tidak dilakukan. Baik itu resusitasi jantung paru, resusitasi cairan, yang namanya resusitasi jantung paru artinya jantung dikompresi, paru diventilasi, itu termasuk di dalamnya. Kalau dibilang ada dokter yang mungkin ini lebih ke kemanusiaan aja nih, beberapa dokter tidak tega melihat anak, contoh misalnya kalau dewasa pasiennya gasping itu dokternya masih oke lah pasien gasping di dewasa gitu ya. Tapi kalau pasien anak gasping itu rasanya mungkin tidak tega, makanya kenapa ya sudah kasih support oksigen gitu ya. Sebenarnya kembali lagi sih di kebijakannya masing-masing, apakah memang apakah memang mau diberikan. Kalau epinefrin misalnya ada beberapa epinefrin di drip, ya di drip lanjut gitu ya, terus-terus di drip. Ada beberapa dokter yang minta oke itu dihabiskan sampai habis baru boleh stop. Kalau pasiennya juga masih ada gitu ya. Tapi kalau kebetulan pasiennya keburu meninggal ya udah berarti kan stop saat itu. Ada juga yang memang di stop, memang benar-benar tidak sama sekali diberikan obat apapun, termasuk resusitasi apapun. Jadi istilahnya kayak meninggal dengan alami, ya sudah meninggal gitu, tidak diberikan intervensi apapun oleh kita. Jadi kembali lagi Ibu, di rumah sakitnya Ibu, memang kebijakan seperti apa. Tapi kalau dibilang do not resuscitation, biasanya itu resusitasi secara keseluruhan, baik itu jantung paru dan resusitasi yang lain. Gitu. Biasanya tidak hanya kompresi, tapi juga ventilasi tidak diberikan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup pelatihan hari pertama kita. Bocoran aja, besok itu yang kemungkinan diujikan itu masalahnya tadi yang sudah saya sebut 3 ya. Respiratory, shock, sama kardiak. Nah, respiratory itu biasanya ada 4 ya. Sumbatan jalan nafas bagian atas, sumbatan jalan nafas bagian bawah, masalah di susunan saraf pusatnya ya. Terus kemudian di jaringan paru. Itu biasanya 4 itu. Kemudian di shock tadi yang sudah saya sebutkan, hypovolemic shock, kemudian ada cardiogenic shock, distributif, dan juga obstruktif. Ya, nanti dibahas satu-satu. Lalu nanti ada yang di kardiak juga ada 4 besar, yang jelas ada
asistol PA, jelas ya, pasti ada. Kalau nggak ada asistol sama PA, Mas Imamnya suka marah gitu. Jadi harus ada tuh kata Mas Imam ya. Jadi ada asistol PA, kemudian ada bradikardi, ada takikardi, di dalamnya itu ada SPT ya. Silakan lihat-lihat tuh ya. Kadang kelemahan perawat adalah susah baca EKG. Nah, itu dia tuh kesulitannya, susah baca EKG. Gimana sih baca EKG itu ya? Nah, besok kita coba belajar bareng-bareng. Lalu yang terakhir itu ada VT-VF. Tadi ya sudah disebut sama Bu Anas tuh. Mana sih yang VT? Bentuknya kayak gimana? Mana yang VF? Tadi yang hanya fibril aja, yang istilahnya kalau jantung tuh cuman getar-getar dikit gitu ya. Cuman lah nggak sampai mompa, dia cuman getar dikit doang gitu. Nah, gimana caranya itu biar bisa kembali mompa dengan baik, biar kembali jadi sinus ritem. Yang jelas sinus ritem nggak jadi bahan ujian. Itu nggak akan pernah ada. Juga itu Mas Imam bikin marah kalau sampai sinus ritemnya ada di situ gitu ya. Jadi 4 itu udah dibocorin, silahkan baca-baca, itu menjadi mega code dan banyak ujian yang post testnya akan keluar di situ. 4, jadi ada sekitar 12 ya, dikit ya, 12 kasus lah kurang lebih yang akan muncul Iya, gitu. betul. Dah bocor dikit. Oke. Oke, terima kasih Bu Eka atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman peserta juga cukup antusias nih. Semangat sekali dalam mengikuti pelatihan di hari pertama kita. Semoga besok juga lebih semangat lagi buat Bapak Ibu semua. Baik, kita beri tepuk 360 derajat untuk Ibu Eka. Sore. Terima kasih Ibu Eka Terima kasih atas kembali. materinya yang telah disampaikan hari ini. Semoga Semoga bisa bermanfaat buat kami semua. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan kita hari ini, pelatihan kelas di hari pertama. Besok kita akan kembali lagi di jam 7.45. Baik, nanti Bapak Ketua Kelas akan mempersiapkan siapa saja 2 orang yang akan refleksi terkait materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber di hari pertama. Nanti ditunjuk Pak Ali ya. Pak Ali masih ada? Oh, tidak ada. Berarti kita serahkan ke Bu Siska. Berarti Bu Siska ya, nanti ditunjuk 2 orang siapa yang akan refleksi di pagi hari besok. 1 orangnya kita kasih waktu 5 menit. Ya, untuk merangkum materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu besok. Banyak Ibu, Bapak, Ibu. Bapak, terima Terima kasih kasih. Pak Imam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus dulu ya. Ayo, Neng. Terus dulu ya. Silip aku. Dia kayak coba kan luar nih, lo kocok konser deh.